keabsahan karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya innamal a'malu binniyat sesungguhnya suatu amalan itu keabsahannya tergantung kepada niatnya. Bisa saja suatu amalan itu sah, bisa saja amalan itu tidak sah. Itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala atau bahkan dosa tergantung kepada niatnya. Meskipun pahalanya itu sepertinya kecil dengan niat yang tulus baik, insya Allah bisa dilipat gandakan. Dan meskipun kayaknya pahalanya besar, tapi dengan niat yang tidak baik, itu jadi nggak berpahala atau malah sebaliknya bisa tambah dosa. Jadi pentingnya di sini menata niat itu. Nah, kalau ibadah yang mandor begitu, yang wajib begitu, yang sunnah aja dibegitukan, bagaimana dan kegiatan yang mubah? Artinya yang debatable, mmm, diskusiable, terus negotiable, bisa tidak negosiasi, terus dia punya itu berarti kegiatan-kegiatan yang mubah yang kita harus menentukan keputusan. Saya ambil contoh di sini kegiatan yang paling gampang adalah makan. Makan itu kalau sekedar makan saja, itu bisa aja mendapatkan, pahala dan bisa aja mendapatkan dosa. Karena makan itu adalah kegiatan mubah. Banyak ulama yang menyatakan bahwa mubah itu nggak ada sebetulnya. Kenapa nggak ada? Karena ketika kita melaksanakan kemubahan, itu artinya kita sedang menjauhi keharuman. Nah, itu istilahnya Gus Pak begitu. Misalnya kalau saya lagi makan, coba kalau saya tidak lagi makan, mungkin saya lagi mengganggu orang, saya nggak bisa mengganggu orang, hanya saya makan. Oh, berarti kita ini lagi makan sedang menghindari kegiatan mengganggu orang, yang berarti perbuatan dosa itu. Nah, karena kita nggak mengganggu orang, berarti itu adalah pahala. Artinya bahwa ketika melaksanakan kemubahan itu ada hal lain yang tersisipkan, yakni niat yang memutuskan kita dari perbuatan yang haram, maka itu adalah kewajiban. Maka makan makan jadi wajib. Tapi kalau kita lebih tingkatkan lagi itu bisa. Contohnya adalah ketika kita mengatakan, "Saya ini makan karena ngelakoni perintah Allah." Sakjane aku ya biasa terhadap makan, tapi karena ini perintah Allah. Artinya dia mengambil dalil-dalil ayat Al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan kita untuk makan. Wadah itu. Al-Qur'an ada 14 ayat, itu khusus untuk memerintahkan agar kita itu mau makan. Jadi ojo sampai nggak mangan. Bagi teman-teman yang merasa bisa lebih soleh kalau tidak makan, itu ya mesti mempertimbangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk makan. Ini ya ayyuhalladzina amanu kulu thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makan ya, makan, jangan lupa makan kamu. Makannya tapi makanan yang baik, thayyibat. Kami kan sudah ngasih rezeki, jadi itu dimakan. Jadi termasuk jangan pelit-pelit juga untuk kebutuhan makan. Saya sering mendengar beberapa mahasiswa yang dari kampus-kampus yang bagus, ternyata ketika lulus mendaftar BUMN ditolak. Kok bisa ditolak? Bukannya dia itu punya kecerdasan yang luar biasa, IP-nya bagus, pengetahuannya luas. Iya, tapi ternyata setelah melalui tes, juga tes wawancara, tes dokumen, ternyata tertulis sakit, wah misalnya darah tinggi, ada kolesterolnya, ada asam uratnya, terus kok komplit gitu. Masih muda kok bisa sakitnya ke situ banyak. Karena dia tidak menjaga makan selama kuliah. Barangkali karena saking mengiritnya, sopo itu pangan. Kalau sudah mampir warung tuh yang dicari itu yang penting murah. Akhirnya kejadianlah sakit-sakit tadi itu menjadikannya sulit untuk bisa melanjutkan karirnya. Ya iya kan, perusahaan kan mikir kalau misalnya orang itu sakit dipekerjakan, padahal perusahaannya harus mengeluarkan dana untuk membiayai orang itu dalam berobat, itu kebijakannya perusahaan begitu, tentu akan banyak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengobati orang itu. Karena itu harus dicek dulu sakit apa enggak. Oke, itu efek akhir ketika membiarkan diri sendiri dalam kehancuran karena demi penghematan. Oke, balik lagi ke makan tadi. Berarti makan ini bisa kita tata sebagai melaksanakan perintah Allah. Asik ya. Jadi makan ini apalagi kalau itu dihubungkan dengan akibat atau yang dilaksanakan setelah makan. Misalnya saya ini mau sholat duhur, tapi kok lemes saya ya. Hmm, maka saya harus makan dulu supaya saya bisa kuat. Nah, sholat duhur itu wajib. Untuk bisa terlaksana si wajib itu, kita harus makan dulu. Yang makan itu mubah. Maka makannya akhirnya berubah menjadi wajib. Gitu. Asik ya. Jadi mengatasi mangan itu ternyata menjadi kewajiban.
Ma la yatimul wujub illa bihi fa huwa wajibun. Apa yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Jadi sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dengan karenanya, kecuali dengannya, maka dia akan menjadi wajib juga. Tidur juga begitu juga, nanti silakan dikonversi. Saya kalau nggak tidur, Pak, besok pagi nggak bisa sholat subuh. Wajib tidur, tidur. Nah, problemnya adalah ketika memunculkan kalau nggak anu, maka saya nggak bisa anu. Itu mungkin menata niat di sinilah dibutuhkan ketika kita akan melaksanakan satu amalan itu. Nah, ribet nanti. Setiap amalan kita harus melampiri dengan niat. Ya, mungkin pertama agak ribet ya, karena belum biasa. Bagaimanapun zona nyaman kita itu anggar budal, anggar belakra, anggar ini kita coba geser zona nyaman kita menjadi apa-apa itu sebisa mungkin harus dilampiri dengan niat lebih dahulu. Ini contoh paling gampang, makan. Apalagi kalau tambahin takwa ala ta'atillah, supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa silaturahmi, supaya bisa kuliah menuntut ilmu, supaya bisa ngaji, supaya bisa dekat dengan ulama. Ini ta'atillah ini akan sempurna kalau saya sudah kuat badan saya. Ini yang ketiga ya, istiqrah syukri. Saya kalau habis makan tuh bisa alhamdulillah senang gitu, Pak. Oh, berarti kalau makan kita akan mudah bersyukur. Maka makan itu bisa ditambahi loh, yaitu mudah syukur dan sebagainya. Niat-niat yang lain tuh tasawuf yang lain bisa digunakan. Ya, kita bisa mengkiaskan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Saya punya contoh misalnya ketika kita mau sebentar. Kita mau belajar suatu ilmu misalnya, katakanlah yang paling gampang, kita belajar tentang bahasa. Saya kok kepingin belajar bahasa Cina ya, bahasa Jepang ya. Wah, diniati apa ini? Diniati. Banyak ternyata yang berhubungan dengan kebagusan kita kalau mau belajar bahasa-bahasa tersebut. Saya ambil contoh aja belajar sebentar. Saya ambil contoh aja kalau kita mau belajar bahasa Jepang misalnya, bahasa Cina. Nggak umum, biasanya belajar bahasa Inggris kan. Ini kalau kita niati dengan betul, maka ini yo dapat pahalanya, yo dapat kesempurnaan aktivitasnya. Nah, caranya bagaimana? Ujungnya harus dilillahi ta'alai. Ini saya ambil contoh misalnya, saya mau belajar bahasa Jepang, sudah lama saya ingin belajar ini. Bahasa Korea, iya, soalnya saya itu senang sama K-pop. Ada begitunya. Kenapa bahasa Jepang? Soalnya saya senang anime. Oke, boleh di situ, nanti ujungnya dilillahi ta'alai. Agak sulit. Oke, saya bikinkan yang lain ya. Misalnya ini, saya belajar bahasa Jepang itu, bahasa Cina itu karena ingin meluaskan jaringan. Karena jejaring saya akan jadi lebih luas kalau saya belajar bahasa itu. Jejaring ilmu pengetahuan, jejaring kalau ada profesi, misalnya profesi dosen, wah jejaringnya sangat kuat. Riset, riset itu jejaringnya kuat. Pendanaan misalnya JIKA dan membuka kursus dan sebagainya itu jejaringnya jadi kuat kalau kita belajar bahasanya. Oh berarti Anda belajar bahasa Jepang itu karena. Nah ujungnya sebisa mungkin nilai ta'ala. Dengan jejaring itu berarti silaturahmi makin banyak. Memanjangkan silaturahmi itu termasuk perintah Allah. Nah gitu. Itu nilai ta'alanya di situ. Lagi ilmu pengetahuan dan teknologi itu tempatnya di Jepang, Pak. Oh, sampai Rasulullah menyampaikan utlubil ilma walau bisin. Ilmu meskipun sampai harus ke negeri Cina. Berarti waktu itu Cina merupakan sentral dari suatu ilmu pengetahuan juga. Salah satu sentral di antara beberapa sentral penting pada zaman Rasulullah adalah Cina. Berarti kita harus belajar bahasa itu atau Jepang. Jepang ini sama aja ya, hurufnya juga sama-sama itu. Kanjinya mirip. Berarti ujung-ujungnya kita ini diperintah untuk belajar ilmu pengetahuan. Ini melaksanakan perintah Allah. Ya, lillahi ta'ala lagi ujungnya. Gitu. Apalagi ada pekerjaan proyek. Saya ini pekerjaan saya, misalnya apa kalau di sini ada Tokopedia misalnya ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan itu butuh sponsor yang sampai saat ini kayaknya sih masih kuat ya dana yang digunakan itu sehingga kita bisa punya banyak sekali bonus-bonus ya, promo banyak sekali. Itu katanya kan dari investasi yang sangat banyak. Maka banyak orang yang akhirnya kepingin, wah belajar bahasa Jepang supaya sponsor-sponsor seperti itu kita bisa dapat lebih banyak lagi. Dan proyek-proyek yang ada di Jepang itu cukup banyak yang bisa kita laksanakan. Maklum di Jepang itu sekarang lagi makin hari makin berkurang orangnya. Ini
termasuk fenomena negara maju, termasuk di Eropa juga. Kalau di dekat-dekat kita itu ya negara Jepang itu makin lama orang makin agak malas untuk menikah karena mementingkan karir saja, nggak usah menikah. Nah, itu yang agak gawat. Dan yang menikah juga terus nggak usah duwe anak. Kenapa? Ngerepotin. Nanti kalau sudah punya anak itu kita nggak bisa banyak berkarir. Nah, itu lagi. Akhirnya makin sedikit demi sedikit yang berarti makin tidak ada penduduk, makin sulit mencari tenaga kerja, makin sulit untuk cari orang yang bisa menghasilkan duit di sana atau menyelesaikan masalah di sana atau misalnya jasa-jasa itu juga akhirnya kurang orangnya. Akhirnya sulit cari tenaga kerja. Karena sulit cari tenaga kerja padahal ide banyak, maka outsourcing dengan negara-negara lain. Bukalah di Tangerang, bukalah di Rungkut, buka di berbagai daerah. Nah, pekerjaan atau proyek-proyek yang dikembangkan di sana kurang tenaga kerjanya. Oh, kalau gitu dalam memanfaatkan pekerjaan itu kita harus belajar bahasa Jepang ini. Misalnya contohnya, Allah Ta'ala, tarik garisnya tut. Oh, ternyata kita bisa mengentas kemiskinan, ternyata kita bisa mendapatkan dana yang cukup banyak, bisa untuk sanggup ibadah kepada Allah. Mengentas kemiskinan, akhirnya orang-orang jadi tidak teranggur ya. Akhirnya orang-orang bisa mendanai dirinya sendiri. Kalau sudah orang sejahtera, kalau sejahtera, akhirnya tidak ada kejahatan. Oh, ujungnya lillahi ta'ala lagi gitu. Jadi berbagai saat ini harus dipasang semelasannya. Efeknya apa? Lillahi ta'ala itu ujungnya adalah ibadah. Nah, bayangkan kalau ada orang meninggal dunia dalam kondisi melaksanakan ibadah kepada Allah. Beda dengan orang meninggal dunia dalam kondisi lagi santai-santai, nggak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Ini hubungannya dengan Allah Ta'ala semua. Sehingga ketika melaksanakannya, yang diingat zikrullah, ingat kepada Allah. Ini asik ini berhubungan dengan zikrullah ini. Kenapa? Karena kalau seseorang ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat dia. Aku iling sampean. Al-Burkum itu berarti aku akan menyebutmu juga. Bayangkan kalau orang itu senantiasa setiap saat selalu kontak hatinya itu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga memberikan koneksi yang bagus luar biasa, broadband. Pekerjaan atau proyek. Bisa juga tentang budaya. Bang, yang bagus Pak, disiplinnya luar biasa Bang. Sini ada sahabat lain yang tidak belajar di negara Jepang tapi belajar di negara lain maju yang budayanya juga baik. Wow, belajar bahasa negara itu sama. Akhirnya dengan budaya yang baik tadi jadi negara yang maju, lebih menghargai waktunya. Waktu itu kalau di agama Islam sangat ditekankan sampai dipakai wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Semua orang itu sesungguhnya rugi. Illalladzina amanu kecuali kalau mereka bisa memanfaatkan waktu beriman solihati, dia aktivitasnya hariannya baik, watawasobil haki, dia senantiasa bikin message yang membuat orang jadi suka pada kebenaran. Seharusnya bagaimana, kelaziman kebenaran seharusnya bagaimana. Watawasobil sober supaya orang makin konsisten, sabar untuk melaksanakan berbagai kebenaran itu. Oh, ini berarti untuk bisa begitu harus kita harus punya budaya yang baik. Budaya disiplin, budaya menghargai, budaya yang membuat makin mulia, makin tidak bisa menghina orang. Berarti budaya-budaya yang baik. Kita bisa pelajari budaya itu kalau menguasai bahasanya, misalnya begitu. Maka ujungnya adalah belajar bahasa, pangkalnya adalah belajar bahasa, kemudian supaya bisa mendapatkan budaya yang baik, kemudian bisa mengangkat harga derajat masyarakat, terus bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Karena aslinya perintah Allah itu semuanya baik, tapi hanya karena belum terbiasa. Akhirnya terpaksa. Itu orang-orang, ini pengalaman saya berada di Jepang dulu itu, anak-anak yang tadinya itu begitu negara Jepang itu sampah itu nggak berani dia buang, permennya bukusnya disai itu, masukkan saku. Kenapa? Katut sama sebelah-sebelahnya. Urutannya itu, paksa, bisa, budaya. Ada biasa dulu ya, paksa, bisa, biasa, budaya. Ini terpaksa, karena terpaksa akhirnya bisa. Sampah itu harus dipilah jadi 7 misalnya, jadi 4 misalnya. Itu tiap kota punya adat sendiri. Kalau kita mungkin ada yang
sampah yang apa, basah dan kering gitu kan. Dan negara lain tuh ada yang sampah bukan basah aja itu, ya sampah dapur, kering itu ada yang plastik, besi, kaca itu beda dan seterusnya karena nanti ujungnya adalah didaur ulang. Itu budaya yang baik. Nah, bagaimana budaya baik itu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dalam Al-Qur'an tapi implementasinya kita belum punya itu, nah ikut dulu budaya yang sudah ada. Maka itu terpaksa akhirnya ikut, lama-lama bisa. Kalau sudah bisa jadi biasa, wis gak koyo dipaksa. Kalau sudah biasa jadilah budaya. Bisa budaya orientasinya akan menuju ke sana. Ujungnya lillahi ta'ala lagi. Gitu. Jadi hadirin hadirat saya repot-repot menerangkan yang kayak gini ini supaya kita terbiasa dalam kegiatan sehari-hari kita, termasuk kita mungkin belajar dari kursus online, kita beli atau menjual atau membeli sesuatu, kita melakukan transaksi apapun, kita mendapatkan mungkin cobaan ya dari tetangga, dari teman, dari kolega kita, itu semuanya dalam menghadapinya itu usahakan ujungnya adalah lillahi ta'ala. Jadi apapun manfaat-manfaat lain kita terbitkan. Kenapa kok bisa manfaatnya kita? Ya, karena manfaatnya nanti akan mendorong kita untuk bisa bergerak lebih aktif, lebih banyak. Kalau tanpa manfaat itu, Glembosi itu jadi lemes. Jadi tidak bersemangat. Kenapa? Yang nampak itu bukan kemanfaatannya. Kalau kemanfaatannya nampak, kita jadi semangat, penuh semangat. Gitu. Itu kita ininya melaksanakan sesuatu. Ya mungkin pagi-pagi ini misalnya ini kan, misalnya hari Senin ya, di Senin di aduh, I hate mandinya orang bilang begitu. Kenapa kok nggak Minggu aja hari ini ya, kok Senin? Ini harus kerja, harus sekolah, harus macam-macam. Oke, bangun pagi-pagi. Mau olahraga nggak? Duh, apalagi olahraga. Kita beresi dulu tidurnya lah. Sampai tidurnya sampai sudah tanak, sudah puas baru nanti kerja. Nggak olahraga. Duh, katanya kemarin sudah bertekad tiap pagi olahraga. Bagaimana kalau kita awali hari ini dengan olahraga sehingga kita segar, segar kemudian bisa melaksanakan semua itu dengan ceria, riang gembira. Oh iya, oke. Kalau saya nggak olahraga pagi ini, mungkin saya akan lemas sehingga nggak bisa sekolah dengan penuh semangat, nggak bisa bekerja dengan tenaga full full power. Wah, berarti di sini kita menata dulu kemanfaatannya itu. Gitu, saudara-saudara. Ini agak ribet ya, tapi insya Allah kalau sudah kita biasakan, terbiasa, akhirnya menjadi mudah. Pada kesempatan ini saya juga kepingin mengajak bahwa setiap eh, sampai sini ya. Itu. Ini tadi ada di sini kan ya. Kita lanjutkan dengan screen yang satunya bahwa ketika niat ini berhasil kita terbitkan, apalagi jumlahnya banyak, maka pendorong kita jadi juga banyak. Ibaratnya kita punya roket yang banyak sekali sehingga bisa mendorong kita lebih cepat untuk majunya, mesinnya tidak diperkuat powernya. Nah, maknanya niat sebenarnya apa? Dibacakan dulu ya takbirnya di dalam kitab Risatul Mawah ini. Misalkan kalau ngaji itu kita pakai pegangan kitab supaya tidak ngawur, supaya terkontrol dan targetnya tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna niyata tutlaqu yuradu biha ahadu ma'nayain. Al-awwalu anna niyata ibaratun an hirdika alladhi hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amali wal qawli. Wa takunu niyatu biha fil aktsari khairan min al-'amali. Kana khairan wa syarrun minhu in kana syarran. وقد قال عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله فانظر كيف خص المؤمن بالذكر والمعنى الثاني أن النية عبارة عن قصدك فعل الشيء وعزمك عليه وهذه النية لا تكون خيرا من العمل. Baik, ini saya contohkan bagian ini dengan amalan-amalan yang kita sebut tadi. Bahwa sesungguhnya niat itu berhubungan dengan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama adalah niat itu mengungkap tujuan sebenarnya. Ujung dari amalan kita ini sebetulnya apa? Nah, kalau tadi itu semua harus diakhiri dengan lillahi ta'ala. Gitu. Nah, kalau sudah diakhiri dengan lillahi ta'ala, maka menuju ke sana jadi
akan mengarah kepada lillahi ta'ala. Contohnya, zaman kok jabat itu jadi wali kota, jadi bupati, jabat gubernur itu kan ini berarti dia ingin menjabat. Mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR. Berarti ada keinginan menuju ke sana. Padahal kan nggak boleh toh minta-minta jabatan tuh. Nanti dulu. Ini kalau nggak saya yang menjabat, soalnya akan dipegang oleh orang lain yang orang lain itu akan menyia-nyiakan uang negara, akan menyusun undang-undang juga dengan cara tidak benar lah. Yang saya ini, kalau saya ini punya niatan kuat untuk bisa mensejahterakan rakyat, ini akan bisa menjadikan umatnya Rasulullah ini jadi berdaya, jadi bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ujungnya begitu, ujungnya. Ini karena ujungnya begitu, azmi amali qauli beres. Sikap dan Said Abdullah Al-Haddad itu melambangkan dengan 3 dimensi ya. Sikap, ucapan, tindakan. Ini kalau sudah orientasinya ke arah baik, maka semua. Seperti nyatanya tulus seperti ini nggak akan korupsi, nggak mungkin. Karena dia niatnya adalah ingin mensejahterakan rakyat, ingin menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan membawa misi yang sangat baik, maka kalau dia korupsi berarti kan tuh menyelisihi apa yang dia niatkan. Karena itu sikapnya pasti akan menuju ke arah lillahi ta'ala. Tindakannya, ucapannya menuju kepada lillahi ta'ala. Nah, kalau sekarang ada pemimpin suatu kabupaten kota kok ternyata dia korupsi. Nah, itu berangkat niatnya pas. Dia ini begini, bekerja untuk rakyat. Oh, bukan rakyat itu rakyat, rakyat itu istri. Itu kebaikan istrinya. Wah, terus ini gaji untuk rakyat, gajinya ternyata di luar gaji itu banyak sekali saya bertanya, bahkan korupsinya. Wah, tambah gawat lagi. Bekerja itu harus pakai gaji lah, masuk kerja nggak digaji. Akhirnya nyari gaji lain lah, gaji lain itu malah bahaya. Makanya sumpahnya pegawai negeri sipil, sumpahnya pejabat yang baru mesti tidak akan menerima sesuatu berupa apapun. Nah, dia yang berhubungan langsung maupun tak langsung yang punya anak hati-hati. Ini seringkali kita mendapat peluang untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya itu saya nggak minta lah, iya nggak minta, tapi kalau saya menerima sama aja itu. Menyelisih menyelisih aturan. Baik, azmi, al-amali, al-qauli. Sikap, tindakan, ucapan. Sikap, ucapan. Nah, itu akan jadi baik gara-gara kita punya tujuan orientasi yang baik. Itu makna penting signifikannya sebuah niat. Wa takun niatu bihadzal ibad aktsaru khairum min amali. Karena itulah dalam kondisi seperti ini, niat itu jadi lebih baik, lebih utama daripada amalannya itu sendiri. Yang penting sampean wis niat apik, Pak. Soal sampean saiki gak kepilih iku ya wis gitu. Berarti niatan untuk bisa menuju baiknya itu sudah bagus. Soal dia akhirnya kepilih atau tidak itu ya urusan lain, beda. Saya sudah niat belajar, Pak, tapi nggak bisa-bisa. Niatmu itu sudah bagus itu, sudah. Soalnya belajar itu wajib, pinter itu nggak wajib. Karena pinternya itu kan takdir dari Allah Ta'ala. Tapi bahwa belajarnya itu adalah hasrat dari kita. Niat lillahi ta'ala thalabul ilmi itu sudah sangat bagus. Khairon minal amali. Sehingga yang paling baik adalah kita memasang niat yang terbaik. Sudah diomongin kan, niat itu berpahala. Ya. Yes, kepingin pakai pahala ya, kayak niat-niat ya. Ingkana khairon, maka jadi khairon. Tapi niat juga menjadi lebih buruk daripada amalannya. Niatnya itu buruk. Nah, amalannya itu masih belum buruk, belum seberapa buruk. Tapi itu buruk sekali itu sudah. Walaupun amalannya tidak buruk, tapi itu sudah buruk sekali itu. Niatnya pengen mengacaukan negara ini dengan bikin hoax-hoax. Ternyata hoaxnya gagal, hoaxnya jelek. Tetap dosa itu sangat besar karena ingin mengacaukan negara ini. Beberapa orang yang kepingin mengacaukan negara ini dengan bikin hoax, dia menjadi seorang influencer, seorang buzzer yang ternyata kerjaannya itu bikin rusuh aja, bikin orang jadi berantem aja dengan suatu entah adu, entah dapat, entah apa. Nah, yang kayak gitu itu niatannya sangat buruk. Apapun yang dilakukan buruk. Ternyata dia waktu menjadi buzzer gagal. Tetap aja itu buruk. Karena niatannya sudah sangat buruk. Wa syarrun minhu ingkana syarrun. Jadi kalau sudah niatannya buruk, apapun yang dilakukan berhasil atau tidak berhasil itu dinilai sangat buruk, dosanya besar. Meskipun dia tidak sampai melakukannya, tapi niatannya sudah buruk gitu.
Kenapa? Karena yang dilakukan tadi itu mungkin tidak berkualitas keburukannya, tidak berkualitas daya rusaknya. Gitu. Qala Rasulullah Rasulullah menyampaikan niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu khairun min amali. Karena itulah orang kalau beriman, kalau punya niatan, punya motivasi, itu lebih baik daripada amalannya itu sendiri. Karena ketika berniat itu dia sudah memasang tujuan-tujuan mulia, manfaat-manfaat yang mulia, semua hal yang baik. Nah, ketika melakukannya bisa aja berhasil, bisa tidak berhasil. Bisa lancar, bisa aja berebet di tengah jalan. Bisa aja putus tengah jalan bisa jadi itu. Dan bisa aja tidak terlalu bermanfaat ketika dia melaksanakannya. Maklum, orang melakukan suatu kemanfaatan itu harus punya kompetensi yang bagus. Nah, kalau kompetensinya baik keahlian maupun keterampilannya itu kurang, biasanya perjalanannya tidak lancar. Jadi belum tentu juga itu lancar. Tapi karena niatnya sudah baik, nah, maka semuanya itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Jadi monggo saat ini kita pasang niat-niat, maka ketika berhasil atau tidak berhasil itu urusannya Allah Ta'ala. Monggo kita bismillahi. Apa-apa monggo kita bismillahi. Mau belajar kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niatkan untuk pamit kepada Allah. Ini iso gak iso, itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Kita mau berangkat, mau ketemu orang, mau apa aja. Saya ketemu orang atau tidak baik, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ketemu dia kok ternyata itu baik, memang takdirkan Allah kita mendapat kebaikan itu. Ketemu dia ternyata kok malah kita luput sesuatu, memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kita selamat. Sehingga tidak perlu ketemu itu. Di tengah jalan ternyata kita nggak jadi ketemu dia. Berarti diselamatkan oleh Allah Ta'ala sampai nggak sampai ketemu. Kalau ketemu itu bahaya. Itu enaknya jadi orang mukmin kayak gitu. Karena orang mukmin itu merasa aman terhadap segala hal. Karena dia cuma satu aja, Allah Ta'ala semua ini. Orang sekampung itu mau mencelakakan dia, itu tidak mungkin bisa kalau Allah tidak mengizinkan dia celaka. Orang sekampung ingin menyelamatkan dia, nggak akan bisa kalau nggak Allah Ta'ala yang memang menyelamatkannya. Jadi tenang, kepada siapapun, teman, tetangga, kolega kita, itu selalu senyum. Mereka nggak ada yang mengganggu saya. Ini ono yang koyok mengganggu, itu aneh tok. Kayaknya aja mengganggu, tapi hakikatnya nggak mengganggu itu. Itu semua telah diset jadi santai. Jadi suatu hari Rasulullah tiba tersenyum. Tanya tersenyum, ya tawa lah malahan itu. Iya, barusan ada cerita ini malah Jibril ke sini cerita biasa para kiai itu mesti kalau cerita lucu yang sangat gembira, sangat senang ketika ngaji itu penting itu supaya orang tidak tertarik lagi mencari keburukan, kemaksiatan untuk hanya sekedar mencari hiburan. Nah, itu ngaji itu seneng. Baik. Rasulullah ditanya itu ternyata kejadiannya adalah ada orang mukmin sama orang kafir lagi perang, terus yang menang adalah orang yang kafir, yang mukmin tadi kalah meninggal dunia. Ya, kena bunuh itu meninggal dunia. Nah, karena orang mukmin meninggal dunia dalam kondisi berperang tadi, maka si mukmin menjadi matinya mati syahid. Karena mati syahid di alam barzah disambut oleh para malaikat, disambut oleh para wali, bahkan para nabi ikut menyambutnya. Sewenang ini yang meninggal ini. Alam barzah kok yang menyambut begitu banyak, merasa dimuliakan banget. Wah, luar biasa ini, senang sekali, bahagia sekali. Katanya yang meninggal dunia tadi. Dan untuk itu saya kepingin ya Allah, ini berdoa pada Allah supaya saya ketemu dengan orang yang membunuh saya karena saya bisa jadi mulia ini karena saya matinya mati syahid. Saya mati syahid karena dibunuh oleh orang kafir tadi. Ketemu saya tujuannya untuk menyampaikan terima kasih. Lucu ya. Nah, yang akhirnya karena didoakan seperti itu oleh Allah Ta'ala diberikan hidayah menjadi seorang muslim yang baik, nggak lama kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk alam barzah, ketemu dengan orang ini tadi. Wah, langsung rangkul-rangkulan. Katanya yang muslim tadi, saya ini dihormati sekali di sini ini gara-gara mati syahid. Saya mati syahid gara-gara sampean. Sampean itu menolong saya untuk bisa mati syahid. Terima kasih ya.
kata yang kafir jadi muslim tadi itu, sama saya juga masuk Islam, ibadah semua ini katanya Allah Ta'ala itu karena sampean yang bikin usulan. Jadi saya yakin jadi bisa dapat kemuliaan di alam barzakh ketemu sampai mereka oleh Rasulullah dan kemudian disampaikan kepada sahabat. Maka nah, di dunia ini yang sebetulnya jelek kepada kita, semuanya dalam kondisi baik kepada kita. Karena itu amalan kita yang kita niati dengan niat yang baik tadi itu, jangan khawatir, semuanya nanti ke depan itu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kebaikan kita. Kita rumongso ditoto nanti oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah pasang niat yang baik. Dan Allah Ta'ala akan menuruti niatan kita ini. Konsekuensinya diberi pahala itu. Dan nanti efeknya semua aktivitas ini menuju kepada kebaikan. Khususan kata mukmin ini. Iya, karena orang mukmin itu selalu rasa dua sang rumuskan sebagai gerakan hati fi'lu syai' wa azmika alaihi, sehingga ketika kita sudah pasang niat itu maka ucapan, tindakan dan sikap kita itu akan berorientasi kepada niatan tadi. Ini takunu khairum min amali. Niatan seperti ini akan menjadi mudah bagi kita untuk membimbing amalan kita. Baik, ini ada satu topik namanya azam. Berazam itu berhasrat ya. Berhasrat itu bersikap. Walaupun ala ihda salatihat. Seorang mukmin itu ketika berniat, ya ketika berniat, maka dia akan di satu tiga hal ini. Awal al-azim wa ya'malu. Dia berazam terus beramal. Dia sudah berhasrat, berniat, kemudian beramal. Ya. Mampu terus berbuat. Wala ya'malu wa ayyazima wala ya'malu minal qudrati. Suaranya baik gitu lah. Hadirin, ada yang bisa konfirmasi? Suaranya baik-baik aja? Baik, kita lanjutkan. Kita berada di bagaimana nih? Jadi yang pertama adalah mampu dan berbuat, oke. Yang kedua adalah la ya'zima wa la ya'malu minal qudrati. Ma'al qudrati 'ala amali, la ya'zima 'an fi'li amrin la yastati'u fi'lahu. Yang pertama jelas ini, kita sudah punya hasrat niatan terus kita lakukan. Ya pahalanya sesuai dengan yang direncanakan, oke. Yang kedua ini kita sampaikan di sini. Nah, ini grafiknya. Jadi berazam lalu berbuat karena kita mampu. Dan yang kedua sekarang. Ya'zima wa la ya'malu. Kita sudah punya niatan tapi nggak bisa mengamalkan. Ma'al qudrati. Nggak puasa. Al-amali untuk melaksanakannya. Kepingin haji tapi nggak iso haji karena belum punya dana yang cukup untuk bayar BP. UNH, biaya perjalanan haji, BPH. Itu punya niatan yang kuat untuk berwakaf tapi gak duit langsung dia wakaf nopo, tapi punya niatan niat yang kuat, pengen supaya nanti bisa mengajarkan berbagai pengetahuan kepada masyarakat, tapi aku dewi belajar ruwet kok ini mau ngamalkan gimana. Berarti dia punya azam yang tinggi tapi nggak mampu untuk mengamalkannya. Yang ketiga, ayyazim ala fi'li amrin la yastati'u fi'lahu. Dia punya azam untuk melakukannya, nanti berniat, sudah punya niat, tapi ternyata nggak bisa mengamalkannya. Padahal dia mampu. Ini agak ribet ini. Nah, saya kan berazam tapi tidak berbuat karena memang tidak mampu. Kondisinya begini. Yang pertama jelas nanti akan mendapatkan pahala seperti itu. Tapi yang kedua tadi lucu wasannya. Ya'zim wa la ya'malu ma'al qudrati 'ala amali. Berazam tapi tidak beramal padahal dia mampu. Wa hum hadhil hala wallati qablaha qad ata bayinan bima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Bahwa sebenarnya Allah Ta'ala mencatat suatu amalan itu baik maupun buruknya langsung direkord.
di dalam kitab amalan kita. Tsumma bayyana dzalika biqaulihi faman hamma bihasanatin falam ya'milha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amalaha katabaha Allahu 'indahu asyaru hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira wa in hamma bisayi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah fa in hamma biha fa'amalaha katabaha Allahu sayi'atan wahidatan. Ini apike Gusti Allah seperti ini. Seseorang kalau punya niatan positif baik, kemudian berhasil mengamalkannya, akan diberikan pahala yang utuh. Ya, sama wasanatin falam ya'malha. Tapi kalau dia ternyata punya niatan tok yang positif, ternyata nggak bisa beramal, niatannya itu aja sudah berpahala. Hasanatan kamilah, kasih satu niat. Nggak dilakoni iso 10. Tapi nggak dilakoni, punya niatan aja, itu sudah berpahala. Ini pentingnya niatnya, kalau sing akeh supaya banyak pahala. Kalau dilakukan maka dapat asyara hasanatin, dapat 10. Bahkan sampai sab'ami adilifin ada 700 kali lipat. Bahkan sampai al-afang kasiro, yaitu berlipat ganda sampai tak hingga. Bilangannya bilangan yang sangat besar. Wis, ini ya. Jadi kalau punya pilihan amalan yang kecil misalnya, itu nggak usah dilihat kecilnya. Kalau kita bisa lakukan, lakukan aja. Mengapa demikian? Bisa saja walaupun amalnya sepertinya kecil, Allah Ta'ala berkenan melipat gandakan loh. Salah satu sahabatnya Imam Ghazali ketika ditanya, ketemu Imam Ghazali di alam kubur. Halo, tes. Dengaran ya suaranya? Ketika di alam kubur ditanya, Imam Ghazali dengan mendapatkan kehormatan dari Allah Ta'ala. Iya. Amalan apa yang sangat diapresiasi Allah Ta'ala? Ternyata amalan yang beliau membiarkan seekor lalat untuk minum tinta dari gelas tintanya. Zaman dulu itu kalau nulis itu gini, pulpen ya, pennya dicelupkan ke tinta, nanti ada isinya pulpennya, baru nulis. Mirip orang-orang yang membatik itu loh, pakai batik kan, pakai tungku yang ada tintanya itu terus pakai untuk gambar. Orang dulu kalau nulis dengan cara seperti itu, tintanya, pennya dicelup ke tinta. Nah waktu itu ternyata di gelas tintanya itu ada seekor lalat. Lalat ini sakno biar dia minum sampai puas dulu, nanti baru aku celupkan pena. Nah, dia terbang, lalatnya baru beliau celup lagi. Belas kasihan terhadap seekor lalat yang sangat kecil itu ternyata diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Jadi bisa aja atau afang kasiro ini terjadi kepada setiap tindakan kita. Saya mau melakukan ini tapi kok sepertinya amalannya remeh. Gimana kalau amalan yang besar aja? Enggak mesti. Amalan yang kecil pun bisa aja pahalanya itu dilipat gandakan sampai sab'ang 700 kali lipat atau bahkan al-afan katsira. Bisa aja seperti itu. Karena itu mari kita tidak usah meremehkan amalan yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Terus sekarang dengan kejahatan. Wa in hamma bisayi'atin, kalau ada orang ternyata punya niatan yang buruk, falam ya'milha terus gak sido, gak jadi, ternyata mendapatkan pahala. Ini enak ya berinteraksi dengan Allah Ta'ala ya. Punya niatan buruk tapi nggak sido, nggak jadi. Ya. Sore-sore nanti saya mau maling ya, mau berangkat nyolong. Begitu sore ternyata nggak jadi nyolong, agak nyolong HP. Maka ternyata langsung mendapatkan pahala. Ya. Jadi niatan buruk saja itu belum berdosa. Alhamdulillah ini berkahnya umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad ini. Jadi niatan kalau baik itu dipahalai, kalau buruk tidak mendapat dosa. Nah, kalau pas dilakukan, nah ini fa in hamma biha fa'amilaha kata Allahu an sayyi'atin wahidan. Tapi kalau dia menjalankannya baru kena dosa. Nanti sore saya mau mencuri, enggak berdosa. Tapi begitu sudah sore berangkat, nah pas ngelangkahkan kaki, bismillah, bismillah. Mau ngapain nyolong kok pakai bismillah. Nah, berarti ketika mau melakukan itulah pas di situ ketemu dosanya. Itu hadirin yang grafik yang kedua ini. Sekarang yang kotak ketiga al-halal ya'zima wala ala fi'li amrin la yastadi fa'alahu wa yasiru qawlihi law stata'tu amiltu falahu niyatun ma lil 'amili wa 'alaihi ma 'alaihi wa dalil 'ala dhalika qawlu 'alaihi salatu wassalam an-nasu arba'atun rajulun atahu Allahu 'ilman wa malan fa huwa ya'malu fi malihi bi 'ilmihi fa yaqulu akhar law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla 'amalihi wa huma fil ajri sawa'un. Warjulun atahu Allah malan wa lam yu'tahu ilman fa huwa yuhbitu fi malihi bi jahlihi fa yaqulu akhar law atani Allah misla ma atahu amiltu misla ma amalihi fa huma fil wizri sawaun.
Ini paling asik ini. Yang ketiga ini, yaitu orang itu nggak mampu melakukan sesuatu tapi banyak niatnya. Wah, ini dalam hadis diterangkan seperti ini. Orang itu ada 4 macam. Rajulun, orang yang dikasih Allah Ta'ala ilmu dan harta sehingga bisa mengamalkan hartanya itu melalui ilmunya yang baik tadi. Ternyata ada orang lain yang melihatnya. Seandainya aku juga diberikan harta seperti orang itu, pasti aku akan juga melakukan seperti orang itu. Maka keduanya mendapatkan ajri sawaun, pahala yang sama. Wah, enak ya. Gak ngelakoni tapi mendapat pahala yang sama. Seandainya saya punya duit, saya pasti akan melakukan persis seperti orang itu. Ini cuma ngelamun loh ini. Ini tatarannya belum melakukan, ini cuma ngelamun saja. Aku juga akan melakukan seperti orang itu. Saya sodakokan seperti orang itu mensodakokan. Saya akan lakukan tindakan itu. Saya akan biayai kegiatan-kegiatan itu. Aduh, saya nanya, oh biaya itu kasih mereka. Lupa pahala itu sama menurut hadis ini. Rasulullah menyampaikan seperti ini ke kita ini supaya kita banyak berangan-angan termotivasi untuk berbuat yang baik sampai dikasih ajri sawa. Sebaliknya, ada orang atau malan dikasih harta banyak tapi tidak punya ilmu sehingga kepinginnya itu maksiat aja. Kemudian jika mentasarufkan menggunakan hartanya ini untuk suatu kemaksiatan. Tiba-tiba ada orang ngomong begini, seandainya saya punya dana yang banyak seperti dia, saya akan melakukannya juga. Ngono iki lho dosane padha. Wis dia harus pelaku. Ya rugi. Karena dia nggak ngelakoni tapi dapat dosanya. Karena di sini dia bikin simulasi di kepalanya itu dia akan melakukan seperti itu. Ini bukan niatan tapi sudah masuk level simulasi ini, simulasi. Kalau begini ceritanya, maka baik-baik ya, banyak-banyaklah kita melihat cerita-cerita orang yang baik. Dan minimalisirlah cerita tentang orang jahat. Karena kalau sampai orang jahat itu melakukan kejahatannya, banyak di antara kejahatan itu yang sepertinya nikmat. Mungkin zina ya. Zina itu banyak mahal. Kalau kita dengan orang yang levelnya seperti itu bayarnya sampai 80 juta. Terus tiba-tiba saya mikir, seandainya aku duit 80 juta, pasti aku akan, hati-hati. Gawat itu. Gak ngelakuin tapi dosa nih kena. Alhamdulillah min dzalik. Kita konversi. Kalau azam pengertian, cari orang baik sebagai role model. Saya kalau punya dana cukup, saya pasti akan seperti orang itu. Saya akan dirikan madrasah di situ. Orang-orang di kampung situ pasti akan beres pendidikannya. Pasti anak-anak muda di sana akan punya kompetensi yang bagus. Saya dirikan, saya undang para ustadz-ustadz muda itu untuk bisa berkarya di sana, bisa menjalankan rencananya, bisa melaksanakan aktivitasnya, ilmunya juga bisa teramalkan. Itu butuh dana. Sayang saya nggak ada dananya. Kalau ada dananya, pasti akan saya biaya itu. Itu adalah suatu pengandaian, simulasi di kepalanya itu berjalan. Enak loh itu. Dapat apa? Ajri sawaun. Kepalanya sama. Ya Allah, ini penting sekali. Kita biasakan pada diri kita untuk bisa berorientasi. Nanti kita akan bisa melaksanakan ini dengan mudah ketika diberikan oleh Allah Ta'ala karunia yang memudahkan kita untuk melaksanakannya. Dan insya Allah dengan rencana-rencana itu Allah Ta'ala akan menuruti satu tadi dituruti. Ya, karena di hadis qudsi juga disebutkan ana inda doni abdi bi. Saya itu ikuti dugaan hambaku terhadapku. Nah, kalau kita punya rencana-rencana seperti itu dan kita yakin betul Allah Ta'ala akan menuruti rencana kita, maka akan dituruti. Itu di hadis qudsi ini diterangkan begitu. Dan sebaliknya jangan bersangka buruk. Ngapain saya berniat yang muluk-muluk, toh memang kenyataannya nggak ada duit. Nggak mungkin Allah Ta'ala mampu memberi saya duit. Wah, itu jelek niatannya. Meremehkan Allah Ta'ala. Justru kita niatkan supaya kita bisa dapatkan karunia itu dengan rahmat dari Allah. Allah Ta'ala sangat luas rahmatnya, sehingga kondisi sesulit apapun yang kita anggap itu sebagai sulit bagi Allah Ta'ala, tidak ada kesulitan apapun, akan mudah untuk diberikan kepada kita semua. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua.
kita bisa membentuk motivasi-motivasi yang baik di dalam diri kita, sehingga kita bisa beramal dengan baik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita buka pertanyaan. Kita jawab. Ini ada pertanyaan dari grup chat dari Pak Abdun Niafi ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana agar setiap melakukan sesuatu selalu ingat kepada Allah? Karena ketika kita berbuat maksiat, seakan tidak bisa ingat sama sekali kepada Allah. Matur suwun. Bagus. Baik. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih Pak Gunawan. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana agar setiap kita melakukan sesuatu selalu ingat kepada Allah? Kalau kita melakukan sesuatu itu orientasinya tadi kita pasang, ini untuk ujungnya Allah Ta'ala, maka setiap langkah ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan target. Ibaratnya kalau kita mesin learning, ada output, ada target ya. Kalau selama ini satu kali running ternyata belum mencapai target itu masih ada error. Nah, errornya itu didekatkan. Akhirnya errornya dikecilkan, sehingga persis seperti target. Di sini yang kita pikir adalah setiap kali satu epoch, satu iterasi, selalu kita ukur kemiripannya dengan target. Sama nggak ini dengan Allah Ta'ala? Sama nggak ini dengan tujuan saya yang lillahi ta'ala itu? Belum sama. Coba didekatkan dikit lagi. Nah, ini sama, ini sudah. Sama, oke, alhamdulillah. Ini berarti setiap kali iterasi, kita selalu mengukur orientasinya kepada tujuan akhir yang lillahi ta'ala itu. Dengan cara demikian, insya Allah sangat mudah untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Ya apa saja nanti, karena sudah terbiasa ingat, Allah Ta'ala pun mengingat, terbiasa menyebut, Allah Ta'ala pun menyebutnya. Gampang ketika melihat ada orang yang lebih baik, kepingin sekali. Ada orang yang sudah tua, ya Allah amalannya banyak sekali orang tua ini, ingin saya amalan saya banyak. Lihat anak muda ini belum banyak maksiat nih, saya sudah banyak maksiat, kepingin sekali maksiat saya ini segera turun supaya bisa. Ini semuanya adalah implementasi dari target yang sudah kita pasang untuk lillahi ta'ala itu. Sehingga setiap langkah ini, setiap iterasi ini, kita akan selalu ukur, ini lillahi ta'ala atau tidak. Nah, demikian. Saya kira yang paling mudah ya adalah dengan memasang niat itu. Kalau yang lainnya, kita bisa memasang seperti incantation. Tahu incantation enggak? Semboyan. Beberapa orang suka menempel di dindingnya itu, ditempeli tulisan-tulisan, akhirnya itu mengingatkan kembali apa yang jadi tujuan dia. Saya harus apa, atau ada kalimat penguat apa, itu membuat kita jadi lagi. Nah, penguat-penguat ini, istilahnya itu reminder ini kalau bisa kita pasang sebanyak mungkin, lebih baik lagi. Karena itu alhamdulillah di tanah air kita ini ada acara syuro, ada acara megengan, ada acara maulidan, ada acara Isra Mi'raj, ada acara nuzul Quran, macam-macam. Ini semua adalah periode-periode yang bisa kita pakai untuk sarana mengukur apakah output kita ini sudah sesuai target atau belum. Kalau belum, muhasabah ini menjadikan kita mendekatkan amalan supaya lebih dekat outputnya kepada target. Kok cerewet ya? Ya soalnya ini hadirnya ini orang banyak orang tekniknya ini, harus ngomongnya harus bernuansa teknik. Berarti ketika kita punya reminder itu, Maulid Nabi, sudah cinta belum sama Rasulullah saya? Sudah mirip belum yang saya lakukan dengan Rasulullah? Ini periode-periode yang jadi reminder untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, meniru yang disampaikan oleh Rasulullah. Saat nanti nuzul Quran begitu juga. Ya Quran ya, saya kok jarang ya bacanya ya. Masya Allah, ini harus lebih banyak lagi dibaca. Ini periode lagi. Nah, ini menetapkan banyak reminder secara periodik ini sangat menguntungkan kita. Silakan reminder itu dipasang dimanapun. Kalau punya gadgetnya bisa dipasangi juga tentang reminder itu. Mungkin ketika setiap buka gadgetnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga setiap aku mungkin di pintu, mungkin di dinding, di mana yang kira-kira nggak norak tapi kita sangat mudah untuk bisa ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira yang pendukung-pendukung seperti itu silakan. Tapi yang utama asli yaitu tadi targetnya wiridika final apa namanya itu ultimate ya. Ultimate-nya adalah Allah Taala. Dan bisa dipahami dengan baik dan berguna untuk kita. Monggo. Yang lain
Jika ada yang mau bertanya bisa raise hand, langsung unmute ininya, speakernya, monggo. Kita masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi. Baik. Ya, mungkin yang sulit adalah mencari-cari kali ya. Mencari-cari kita apa ya yang bisa kita pasang sebagai niat. Apa ya supaya nanti niatnya kuat. Kayaknya itu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit bahwa segala sesuatu pekerjaan itu sebisa mungkin harus menjanjikan manfaat bagi kita, manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Kalau nggak ada manfaatnya, lebih baik ditinggal aja. Kumpul sama kawan misalnya, manfaat duniawi apa ya? Kok kayak nggak ada. Saya tadi diajak terus ini ngomongin orang terus ini nggak ada manfaatnya ini. Ini pamit aja, mau pamit ke belakang atau pamit pulang atau pamit makan mungkin. Tapi kalau ada manfaatnya, ngobrol sama kawan ternyata dia ngomongkan tentang sawah, yang ngomong tentang ini pengetahuan baru ini, pengetahuan bagus untuk saya. Ya manfaat duniawi dapat. Atau manfaat ukhrawi. Lebih baik lagi tuh. Nah, dengan ini saya bisa makin akrab, makin rukun dengan kawan, makin rukun dengan saudara. Manfaat ukhrawi. Jadi kalau manfaat itu sudah dipasang, kita menuju ke sana. Maka setiap tindakan ini akan dihitung sesuai dengan niatnya. Walikul limri'im manawa. Setiap orang akan diberikan pahala, diberikan dosa sesuai dengan niatannya. Karena niatannya ini baik. Nah, bagaimana cara mencari niat yang baik tadi? Iya, kemanfaatan. Jadi kemanfaatan itu dapat kita pasang kesehatan, untuk kebugaran, untuk bisa kesenangan, freshnya pikiran, itu pasang semua. Nah, ujungnya dipasangi lillahi ta'ala. Kalau kita punya banyak begitu, insya Allah niatan kita untuk apa ini akan mudah dilaksanakan. Dan kalau misalnya ada hambatan tengah jalan, akan mudah untuk melewatinya. Ngurusi pengajian ini apa dikira gampang? Sulit, banyak sekali hambatannya. Tapi ketika kita pikirkan bahwa kita tidak boleh membiarkan umat Islam ini terjajah oleh para ahli bid'ah. Bid'ah itu orang yang ngarang-ngarang padahal ini bukan dari agama, tapi dibilang dari agama. Sehingga orang pada ya, urusan-urusan sepele yang ternyata itu debatable. Kita harus berikan penjelasannya. Atau orang-orang banyak diadu domba oleh kelompok tertentu sehingga orang saling gegeran, suami sama istri kadang sampai bentrok, ponakan sama pamannya gegeran, tetangga sama tetangganya saling berantem gara-gara isu-isu negatif. Apalagi isu-isu negatif itu ternyata dilampiri dengan atas nama agama misalnya. Kalau gitu saya berikan penjelasan ini dalam rangka bikin orang jadi silaturahminya kuat, saling mengasihi satu sama lain. Ya, oke. Tetap manfaat-manfaat itu ujungnya nanti dikoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari beasiswa, sama niati temenan ini supaya bisa nuntut ilmu harus ada biayanya. Sampai kerja, kita kerja nyari duit, ya apa? Tapi diniati supaya saya tidak tergantung kepada orang lain. Mau motivasi seperti ini membuat kita jadi gak gampang jaluan. Akhirnya gak gampang coba menjual diri demi keuntungan finansial. Kenapa? Ini ujungnya dari Allah Ta'ala. Kalau punya kedudukan tertentu ya, apalagi pengambil keputusan. Banyak orang yang datang merayu kita agar mengubah keputusan kita dengan imbalan sejumlah uang. Pak, nggak usah pengadaan, Pak, lewat saya aja langsung. Oh, ini nggak boleh, betul. Oh, boleh, nanti saya bisa ngatur. Nggak mungkin ketahuan, tenang aja. Sering itu kejadian kayak gitu itu datang kepada para pejabat kita. Akhirnya kalau kita punya niatan yang baik, insya Allah nggak sampai kejadian seperti itu. Oke, silakan, Pak. Silakan. Putus. Pak lanjut belum ada tanya. Akhirnya ketika kita punya niatan yang baik seperti itu, insya Allah gangguan-gangguan tadi itu bisa kita lewati. Loh, ini kan demi kebesaran organisasi Bapak, supaya jadi besar, kalau sudah besar nanti Bapak kan dapat nama. Oh, maaf Mas, tujuan saya bukan untuk cari nama. Tujuan saya ini adalah demi menjalankan amanat perintah Allah Subhanahu wa taala. Beres, hilang semua itu. Tapi kalau kita punya tujuan supaya saya dikenal orang, supaya saya prestasinya tinggi, ini menjadikan saya bisa makin meningkat anunya.
supaya nanti mendapat imbalan lebih. Kalau sudah niatannya digeser begitu, maka ada gangguan sedikit aja, goyang. Itulah pentingnya kalau kita bisa memasang motivasi bagi diri kita agar lebih dalam menjalankan amanat ini. Jadi, misalnya kemanfaatan itu ya, tapi di ujungnya tetap dilampiri supaya tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian, Pak. Alhamdulillah. Sudah sekian kalau kelamaan menunggu. Ya, sudah. Nanti kalau ada pertanyaan mohon dituliskan, dialamatkan ke kami Takmir, nanti akan kami sampaikan kepada narasumber untuk akan disampaikan minggu depan. Mohon izin untuk ditutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa anwaril absari wa diyaiha wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wa wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan barakan thayyiban wa waladan shalihan wa 'amalan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما bersama-sama ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pada para jamaah sekalian, kita besok Selasa ada minggu kedua dan keempat ayat semesta dengan gelombang yang sama. Kami dari Takmir mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum.